Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi psikologi dasar tentang health and work stress. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan saya sendiri. Yang pertama, Kirehi Malina Nugroho, NPM 210095. Yang kedua, ada Lianida Husniati dengan NPM 21001112. Yang ketiga, Yusuf Rifki dengan NPM 210106. Yang terakhir, Rizna Al-Ihsan dengan NPM 210093. Pengertian emosi menurut para ahli. Yang pertama, William James mendefinisikan emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Yang kedua, menurut Goleman tahun 99 mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang terakhir ada Clay Gina mencatat ada 92 definisi yang berbeda tentang emosi. Namun disepakati bahwa keadaan emosional adalah reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendalam serta dibarengi dengan perasaan yang kuat. Pembagian emosi. Secara garis besar, emosi manusia dibedakan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, emosi positif. Emosi yang menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Emosi yang kedua, emosi negatif. Emosi yang tidak menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang lain yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, benci, marah, takut, dan sebagainya. Jenis-jenis emosi dalam kehidupan manusia. Yang pertama, rasa cinta. Emosi rasa cinta merupakan emosi yang mengikat perasaan seseorang dengan orang lain, benda, masyarakat, ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Emosi rasa cinta termasuk ke dalam emosi positif yang dapat melahirkan motivasi yang tinggi. Yang kedua ada rasa benci. Emosi rasa benci merupakan kebalikan dari emosi rasa cinta. Emosi benci akan memutuskan perasaan seseorang kepada orang lain dan dapat menurunkan motivasi seseorang terhadap aktivitas ataupun kegiatan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nida. Selanjutnya, emosi rasa merupakan emosi yang timbul di saat genting sebab dari permasalahan yang terjadi tiba-tiba. Rasa takut dapat menimbulkan rasa berdiri ataupun rasa bahagia ketika ditakutkan benar-benar. Rasa malu. Rasa malu merupakan emosi yang sebagai dampak adanya rasa takut atau rasa menyesal karena ataupun telah melakukan perbuatan yang etis ataupun umum dilakukan oleh orang lain. Rasa dengki merupakan emosi yang timbul sebagai dampak adanya rasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Rasa ini biasanya ditekan karena tinggi rasa cinta terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, namun tidak berhasil dimiliki oleh dirinya. Rasa marah. Rasa marah merupakan emosi yang ketika apa diharapkan terjadi atau terhambat berbagai macam kondisi tertentu. Merupakan salah satu bentuk emosi negatif yang sebaik hindari ataupun rasa cemburu. Rasa cemburu merupakan emosi yang orang merasa gelisah sebagai dampak adanya rasa cinta terhadap suatu orang. Cemburu biasanya melahirkan pengen dan motivasi untuk menilai lebih terhadap yang dicintai.
Emosi terdiri dari beberapa komponen, yaitu kognitif experiential, komponen yang terdiri dari pikiran seorang dan kesadaran akan bagian emosional yang sering disebut perasaan. Behavioral expressive, komponen yang terdiri dari perkataan, tubuh, ekspresi wajah, postur, emosi, psikologikal, biochemical, komponen yang terdiri bagian-bagian psikis dan mewakili beberapa tindakan seperti otak, jantung, respon kulit, dan tingkat hormon emosi yang tidak terlihat. Pengertian stres. Stres adalah suatu bentuk ketegangan fisik, psikis, emosi, dan yang dialami oleh seseorang sehingga dapat mempengaruhi kegiatan orang tersebut. Sisi psikologi, pengertian stres disebut juga sebagai suatu gangguan mental yang terjadi pada orang akibat adanya tekanan, baik itu tekanan dari luar maupun tekanan dari diri sendiri. Stres dialami seseorang mengakibat menurunnya produktivitas dalam berkegiatan, bahkan dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Stres menurut para ahli. Menurut Robbins, stres adalah suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai kesempatan di mana untuk kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Nah, menurut Woolfolk dan Richardson, pengertian stres suatu persepsi dari ancaman atau dari suatu bayangan akan adanya ketan atau membuat aktif organisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rizky. Ya, selanjutnya adalah Hensel. Menurut Hensel, arti stres adalah buku yang bersifat tidak spesifik setiap dengan beban atasnya. Singkatnya, stres terjadi seseorang melakukan atau tugas yang berat, orang tersebut dapat mengatasi tugas yang dibebankan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, pengertian stres adalah suatu kondisi ketegangan pada orang yang mempengaruhi emosi, berpikir, kondisi yang mengalami stres, mengalami gugup, rasa kekhawatiran kronis, mudah marah, agresif, dan tidak bisa rileks. Satunya adalah Siagian. Menurut Siagian, definisi stres adalah kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap pilihan dan orang. Tahap-tahap stres. Yang pertama, primary addressing atau menilai secara primer. Yang kedua, secondary addressing atau menilai seseorang sekunder. Yang ketiga, menyelesaikan perubahan kondisi tubuh karena berhubungan dengan reaksi waspada adalah persen kortikosteroid berfungsi untuk meningkatkan tahanan tubuh stres, membantu perkembangan otot, picu hati untuk melepaskan yang memberi energi untuk menghadapi stresor yang mengancam situasi dan juga mempertahankan reaksi atau inflamasi. Dapat meningkatkan kerja jantung, sistem pernafasan, dan darah mengalir dari organ menuju otot atau otot tubuh, pencernaan, pernapasan oleh hati, dan kemungkinan terjadi tekanan darah meningkat. Yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Krishna.
Apabila masih berlanjut, maka akan masuki reaksi kelelahan. Setiap individu memiliki berbeda yang berkepanjangan terhadap sumber daya yang dimiliki tubuh akan mengakibatkan kinerja dan tingkat pernafasan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat membentuk sebagai penyakit adaptasi. Dari penyakit sampai penyakit jantung, mengatasi stres. Antara lain ada bicarakan keluhan dengan seseorang yang dipercaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, mengembangkan hobi bermanfaat, beribadah, dekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik teratur, tidur maka bergizi seimbang, serta tetapkan bersih dan sehat. Apa kaitan emosi, stres, dan dunia kerja? Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor tenaga kerja atau manusia. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kinerja, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang karyawan adalah kualitas emosional. Kualitas tersebut antara lain empati, pengertian, dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan sendiri, menyelesaikan masalah antar pribadi, ketekunan, kegiatan, setia kawan, keramahan, serta hormat. Demayo dalam 1997 mengatakan bahwa emosi berperan besar terhadap suatu tindakan, bahkan dalam pengambilan keputusan rasional. Kecerdasan emosional yang tinggi akan membantu individu dalam mengatasi konflik secara tepat dan menciptakan kondisi kerja yang mengairahkan sehingga menghasilkan kerja yang tinggi pula. Sedangkan kecerdasan emosional rendah akan berdampak pada mereka individu kurang dapat mengambil keputusan secara rasional dan tidak bisa menghadapi konflik secara tepat. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.